Misteri Alas Roban, jalan terlarang di tengah kegelapan. Suara mesin tua bus malam itu meraung di antara gelap dan kabut pekat yang menggantung di udara. Jalanan berkelok itu dikenal dengan satu nama yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri, Alas Roban. Hutan di perbukitan itu seakan menelan cahaya, dan di tengah malam yang sunyi, hanya deru mesin dan desiran angin yang menemani perjalanan sepi itu. Raka menatap keluar jendela, matanya tak bisa lepas dari kabut yang semakin tebal. Ia adalah seorang jurnalis muda dari Semarang, dikirim untuk membuat liputan dokumenter tentang jalan paling angker di Jawa Tengah. Bagi kebanyakan orang, Alas Roban hanyalah jalan lintas biasa. Tapi bagi para sopir truk, pengemudi bus malam, dan penduduk sekitar, nama itu seperti kutukan. "Mas, kalau niatnya mau cari berita horor, mending pikir-pikir lagi," kata Sutrisno, sopir bus yang malam itu mengantarnya. Pria parubaya itu mengenakan jaket tebal, wajahnya keras karena pengalaman panjang di jalanan. "Kenapa begitu, Pak?" tanya Raka, menyalakan rekorder kecil di tangannya. Sutrisno menarik napas panjang. "Jalan ini bukan sekadar hutan, Mas. Dulu katanya tempat buangan mayat waktu pembangunan jalan. Banyak pekerja nggak dibayar, dianiaya, bahkan ada yang mati dipaksa kerja. Sejak itu, banyak yang bilang arwah mereka nggak pernah pergi." Raka mencatat setiap kata. Dalam hatinya, ia menertawakan rasa takut yang terlalu berlebihan itu. Ia seorang jurnalis, bukan pemburu hantu. Namun, ketika bus melewati tanda KM17, hawa di dalam kabin berubah drastis. Lampu bus redup beberapa kali seperti tersedak oleh kegelapan. "Pak, lampunya kenapa?" "Tenang aja, Mas. Biasa kalau lewat sini, listrik suka aneh." Bus terus melaju. Tapi tiba-tiba, di antara kabut, Raka melihat sekelebat bayangan putih di pinggir jalan. Terlalu cepat untuk dikenali, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdebar. Ia mencondongkan tubuh, menatap keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan pepohonan yang seolah bergerak. "Mas lihat sesuatu?" tanya Sutrisno lirih. Raka menelan ludah. Kayaknya ada orang di pinggir jalan barusan. Sutrisno tersenyum kecut. "Kalau masih manusia, Mas, syukur. Tapi biasanya yang nyebrang di sini, bukan." Hening. Bus melaju lagi. Dari radio tua di dashboard, terdengar suara gamelan samar, padahal tak ada stasiun yang seharusnya memutar lagu seperti itu tengah malam. Raka menatap jam tangannya, pukul 1.27 dini hari. "Pak, radio itu kenapa nyala sendiri?" Sutrisno tak menjawab. Ia menatap lurus ke depan. Raka menoleh ke arah kaca depan, dan saat itulah dadanya seolah membeku. Di tengah jalan, berdiri sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih, wajahnya pucat, matanya kosong. "Pak, rem. Ada orang." Sutrisno menghantam rem dengan keras. Ban berdecit, tapi ketika bus berhenti, sosok itu lenyap begitu saja. Raka menatap ke depan. Hanya kabut, hanya sunyi. Mereka turun dari bus, mencoba mencari jejak. Di tanah yang becek oleh embun, tak ada bekas kaki, tak ada tanda kehidupan. Tapi di sisi kanan jalan, Raka melihat batu nisan kecil berdiri setengah tenggelam di lumpur, bertuliskan samar. Siti Rahayu 1987. "Pak, ini kuburan." Sutrisno memutar wajahnya perlahan. "Dulu di sini bekas lokasi kecelakaan besar, Mas. Bus terguling, semua penumpang meninggal, termasuk seorang gadis muda, mungkin itu dia." Raka diam. Entah kenapa udara di sekitar mereka semakin dingin. Dari balik pepohonan, ia mendengar suara seperti bisikan. Awalnya pelan, tapi makin lama makin jelas. "Tolong, tolong aku." Suara itu bukan dari radio, bukan dari hutan. Suara itu datang dari arah batu nisan. Sutrisno langsung mengajak Raka naik kembali ke bus. "Kita nggak boleh lama-lama di sini." Begitu mereka menutup pintu, mesin bus langsung mati. Semua lampu padam. Raka panik mencoba menyalakan senter, tapi kilatan pertama justru memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di kursi belakang bus, duduk sosok perempuan dengan kebaya putih yang sama. Matanya menatap kosong ke arah depan, bibirnya bergerak tanpa suara. Dari sela-sela bibirnya, keluar bisikan lirih.
Jangan lewat sini. Sutrisno membaca doa pelan, tangannya gemetar menyalakan mesin. Entah bagaimana, bus akhirnya menyala dan melaju kencang menembus kabut. Selama 15 menit, tak ada yang berbicara. Hanya deru mesin dan napas berat keduanya. Saat akhirnya mereka keluar dari kawasan alas roban, kabut menghilang, udara hangat kembali terasa. Tapi Raka tahu, sesuatu telah berubah. Di layar ponselnya yang masih merekam sejak awal, suara bisikan itu masih terekam jelas, bahkan setelah mereka keluar dari hutan. Dan di detik terakhir rekaman itu, terdengar suara perempuan itu lagi, kali ini lebih jelas. Kau belum selesai denganku. Raka menatap layar itu tanpa suara. Ia menutup ponselnya perlahan. Dalam hatinya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, antara takut, penasaran, dan rasa bersalah. Malam itu, di penginapan kecil di pinggir Batang, ia tak bisa tidur. Di luar jendela kamarnya, kabut mulai turun kembali. Dan di kejauhan, suara gamelan yang sama terdengar lagi, seolah menandai bahwa cerita ini belum berakhir. Bayangan di tikungan alas tua. Pagi itu, matahari baru menembus celah kabut tipis di sekitar Batang. Raka duduk di teras penginapan sederhana, menatap kopi yang sudah dingin. Matanya masih merah karena semalaman tak tidur. Rekaman dari ponselnya terus ia putar ulang. Suara itu masih ada. Samar, serak, namun jelas mengucapkan kata yang sama. Kau belum selesai denganku. Ia memejamkan mata. Antara logika dan rasa takut, pikirannya terpecah dua. Sebagai jurnalis, ia tahu harus bersikap rasional. Tapi perasaan di dadanya seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Sutrisno, sopir bus yang tadi malam menemaninya, datang dengan wajah letih. Mas Raka, tadi malam itu bukan hal biasa, katanya pelan. Raka mendongak. Pak, saya dengar jelas suaranya. Di rekaman ini juga ada. Tapi siapa dia sebenarnya? Sutrisno duduk di kursi sebelah. Ia mengeluarkan rokok, menyalakannya dengan tangan gemetar. Saya pernah dengar cerita, dulu di kilometer 17 itu ada seorang gadis bernama Siti Rahayu. Dia penumpang bus malam yang terguling waktu proyek pelebaran jalan. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Katanya, sejak itu sering muncul perempuan berpakaian kebaya putih di sekitar tikungan. Raka menelan ludah. Nama itu sama seperti di batu nisan semalam. Jadi batu nisan itu cuma simbol? Entahlah. Ada yang bilang jasadnya dikubur diam-diam di sana oleh sopir bus yang selamat. Ada juga yang bilang gak pernah dikubur sama sekali. Tapi satu hal yang pasti, banyak yang lihat dia di jalan itu. Kadang minta tolong, kadang cuma berdiri diam. Kabut pagi makin tipis. Dari kejauhan, terdengar suara klakson truk yang lewat di jalur menurun alas roban. Suaranya menggema panjang seperti teriakan dalam lembah. Raka memutuskan satu hal. Ia akan kembali ke lokasi itu. Pak, saya harus tahu kebenarannya. Kalau memang arwah gadis itu masih gentayangan, saya mau tahu kenapa. Sutrisno menatapnya lama. Masih yakin? Orang-orang sini aja kalau malam lewat situ, nyalinya ciut. Raka mengangguk. Saya tidak sendiri, Pak. Kalau Bapak mau bantu, kita cari tahu bersama. Siang itu mereka berangkat dengan mobil sewaan. Jalanan berliku menanjak. Di kiri kanan hanya hutan jati dan bambu yang tumbuh rapat. Angin bertiup membawa aroma lembab daun dan tanah. Makin mendekati kawasan alas roban, udara berubah dingin. Bapak merasa aneh? Tanya Raka. Sutrisno mengangguk. Kalau pohon bambu mulai berbunyi waktu siang begini, artinya mereka sedang melihat kita. Siapa? Sutrisno hanya menatap lurus ke depan. Penghuninya. Mereka berhenti di dekat tanda KM 17. Tempat itu tampak biasa saja di siang hari. Aspal retak, rerumputan tinggi, dan suara jangkrik dari balik semak. Tapi bagi Raka, hawa dingin yang menusuk kulitnya bukan sekadar angin. Ia melangkah menuju tempat di mana batu nisan itu berdiri semalam. Namun, batu itu sudah tidak ada. Pak, di sini semalam ada nisan. Saya lihat sendiri. Sutrisno menatap tanah kosong itu. Kalau sudah nggak ada, artinya dia nggak mau kita ganggu. Raka mengambil kamera dan mulai merekam. Ia berbicara seperti sedang menyiapkan narasi untuk dokumenter.
Kami sedang berada di kilometer 17 Alas Roban. Tempat ini diakini sebagai lokasi paling angker di jalur utara Jawa. Banyak sopir melaporkan penampakan perempuan berkebaya putih yang muncul di tengah jalan. Saat ia mengucapkan kata terakhir, mikrofon kameranya menangkap suara lain, lirih, seperti tangisan anak kecil dari arah hutan. Raka menoleh cepat. "Pak, Bapak dengar?" Sutrisno menegakkan tubuh. "Masuk mobil. Sekarang." Namun Raka keras kepala. Ia melangkah ke arah sumber suara, menyingkirkan ranting dan ilalang. Di balik pohon besar yang tumbang, ia menemukan sesuatu. Sebuah selendang putih yang kotor dan basah. Wangi bunga melati masih samar tercium dari kain itu. Raka menatap selendang itu lama, lalu memasukkannya ke tas kamera. Tapi begitu ia berdiri, matanya menangkap sesuatu di ujung jalan. Seorang perempuan berjalan perlahan, punggungnya menghadap Raka, rambutnya terurai panjang. Ia memegang sesuatu di tangannya, sebuah tas kecil berwarna merah darah. "Bu," panggil Raka. Perempuan itu berhenti. Bahunya sedikit bergoyang, seolah menangis. Lalu perlahan, ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bibirnya bergerak pelan. "Jangan ambil punyaku." Raka terpaku. Selendang di tangannya terasa berat, dingin seperti es. Ia mundur beberapa langkah, tapi tanah di bawah kakinya licin. Ia jatuh terduduk, dan saat menatap lagi ke depan, perempuan itu sudah menghilang. Sutrisno datang tergesa, menarik tangan Raka. "Mas, ayo. Nggak boleh ambil apapun dari tempat ini." Mereka berlari ke mobil. Begitu pintu tertutup, hujan turun deras. Langit tiba-tiba gelap seperti senja. Di kaca depan, kabut menebal. Ketika Raka mencoba menyalakan mesin, radio mobil menyala sendiri. Suara gamelan itu kembali terdengar, kali ini diikuti suara perempuan yang sama. "Kau bawa milikku, kembalikan." Sutrisno memukul dashboard, mematikan radio, tapi suara itu tidak hilang. Malah semakin keras, seperti berbisik di telinga mereka. "Kembalikan, atau kau ikut aku." Mesin akhirnya menyala. Mereka melaju menuruni tikungan dengan kecepatan tinggi. Tapi setiap tikungan menampilkan bayangan yang sama. Perempuan itu berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan tatapan hampa. Entah bagaimana, posisi tubuhnya selalu berubah mengikuti arah mobil. Raka menjerit, menutup matanya. Saat mobil akhirnya keluar dari kawasan hutan, suara itu lenyap. Hujan berhenti. Tapi selendang di dalam tasnya basah, berat, dan berbau anyir. Sesampainya di penginapan, Raka membuka tasnya. Ia ingin memastikan bahwa kain itu nyata. Tapi begitu dibuka, selendang itu tidak ada. Di tempatnya, hanya ada tanah basah dan sehelai rambut panjang yang melilit tali ransel. Sutrisno hanya bisa duduk terpaku. Dia ngikut. "Mas." Dia mau sesuatu. Raka terdiam. Dalam hatinya, ada firasat buruk bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, ketika ia kembali memutar rekaman video siang tadi, di menit ke-3:17, kamera menyorot kabut di antara pepohonan. Dan di sana, jelas terlihat, bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya, memandang lurus ke lensa kamera dengan senyum tipis yang beku. Raka mematikan video. Suara gamelan kembali terdengar samar dari luar jendela penginapan. Meski tak ada pesta, tak ada apapun. Ia menatap keluar. Kabut turun lagi, lebih tebal dari malam sebelumnya. Dan di dalamnya, seolah ada sosok yang menunggu. Suara dari rekaman yang hilang. Pagi itu, langit batang kelabu. Kabut belum juga pergi meski matahari sudah tinggi. Raka duduk di dalam kamarnya yang sempit, menatap layar laptop. File rekaman video yang semalam masih bisa diputar, kini satu persatu menghilang. Folder yang semula berisi belasan klip kini hanya menampilkan pesan aneh. "File not found." Raka mengerutkan kening. Ia mencoba mencari di direktori lain, tapi hasilnya sama. Semua rekaman tentang kilometer 17 hilang. Kecuali satu file. Namanya ganjil, Rahayu 0317 MP4. Ia tak pernah menamai file itu begitu. Dengan jari gemetar, ia membuka videonya. Layar menampilkan hutan gelap. Kabut tebal menutupi sebagian pandangan.
Di kejauhan terdengar langkah kaki dan suara perempuan berbisik. Kau sudah mengambil punyaku. Raka mematikan video seketika. Tubuhnya gemetar. Ia melihat jam, pukul 3.17 pagi. Sama dengan nama file itu. Ia tak bisa menjelaskan bagaimana video itu ada di laptopnya. Atau siapa yang merekam. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. Mas Raka. Suara itu milik Sutrisno. Raka membuka pintu. Wajah pria tua itu pucat. Napasnya terengah. Mas, saya tadi lewat depan kamar. Saya dengar suara perempuan dari dalam. Mas nggak sama siapa, kan? Raka menggeleng cepat. Nggak ada siapa-siapa. Pak, saya sendirian. Sutrisno menatap ke dalam kamar. Matanya berhenti di laptop yang masih menyala. Matikan dulu itu, Mas. Jangan diputar lagi malam-malam. Raka mencoba menenangkan diri. Pak, saya harus tahu kenapa semua rekaman saya hilang. Ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang mencoba berkomunikasi. Sutrisno menatapnya lama. Mas, di tempat ini, ada hal yang lebih baik nggak diusik. Tapi rasa penasaran Raka lebih kuat dari rasa takut. Ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sore harinya, Raka pergi ke desa Kalisalak, desa terakhir sebelum memasuki kawasan Alas Roban. Ia mendengar ada seorang wanita tua, Mbah Suminem, yang dikenal sering membantu orang-orang yang dibuntuti makhluk gaib dari hutan itu. Rumah Mbah Suminem berada di pinggir sawah, dikelilingi pepohonan bambu tua. Ketika Raka datang, perempuan itu sedang duduk di serambi, menumbuk daun sirih di cobek tanah liat. Matanya sayu tapi tajam, seolah menembus isi hati orang yang berdiri di depannya. Sampean dari luar kota, ya? Suaranya serak tapi tenang. Iya, Mbah. Saya jurnalis. Mau tanya soal perempuan bernama Siti Rahayu. Katanya arwahnya gentayangan di Alas Roban. Mbah Suminem berhenti menumbuk. Pandangannya kosong menatap Raka. Nama itu, jangan disebut sembarangan. Nak, dia masih mencari yang hilang. Yang hilang? Mbah Suminem mengangguk perlahan. Dia mati tidak wajar. Orang yang membuatnya menderita tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Arwah seperti itu tidak tenang sebelum apa yang jadi miliknya kembali. Raka mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto batu nisan yang semalam ia ambil. Mbah, ini nisan di pinggir jalan, tapi siang tadi sudah hilang. Perempuan tua itu mendekat, matanya melebar. Itu tanda dia sudah sadar kau datang. Batu itu bukan kuburannya, tapi penanda tempat dia menunggu. Raka menelan ludah. Mbah, apa yang sebenarnya dia mau? Dia mau kebenaran, jawab Mbah Suminem dingin. Dan seseorang untuk mengatakannya. Udara sekitar mereka berubah dingin. Bambu di belakang rumah bergesek pelan, seperti ada yang berjalan di antaranya. Mbah Suminem berdiri, lalu masuk ke dalam rumah. Saat kembali, ia membawa cermin tua kecil berbingkai kayu. Ambil ini. Kalau suara itu datang lagi, taruh di depanmu. Jangan lari. Tatap bayanganmu, dan tanya apa yang dia mau. Raka menerima cermin itu dengan tangan gemetar. Tapi Mbah, kalau dia muncul lagi. Kalau dia mau bicara, dengarkan. Tapi jangan sekali-kali menolak. Malam turun cepat. Di penginapan, Raka duduk di depan meja kecil, cermin Mbah Suminem di hadapannya. Di luar, kabut mulai turun lagi. Sutrisno sudah tidur di kamar sebelah. Jam menunjukkan pukul 00.43. Raka membuka laptopnya. File, Rahayu 0317 MP4, kini tak bisa dihapus. Tiap kali ia coba delete, file itu muncul lagi. Akhirnya ia menyerah dan memutar video itu sekali lagi. Di layar, hutan yang sama. Kabut yang sama. Tapi kini ada tambahan, bayangan hitam bergerak di belakang kamera. Dan dari speaker laptop, suara perempuan itu terdengar lagi, tapi kali ini jelas. Lihat aku. Lampu kamar bergetar, meredup. Angin dingin berhembus dari arah jendela yang tertutup rapat. Raka menatap cermin di depannya, dan di dalam pantulan itu, ada sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih, dengan wajah setengah terbakar. Raka memutar tubuh, tapi tak ada siapa-siapa.
Saat ia menatap kembali cermin itu, sosok itu masih di sana, menatapnya dengan mata kosong. Kau bawa milikku. Milih apa? Tanya Raka terbata. Selendangku. Tiba-tiba, udara kamar seperti berhenti. Dari bawah meja, muncul embun tipis dan bau melati menyengat. Di layar laptop, gambar berguncang sendiri, menampilkan sosok perempuan itu mendekat ke arah kamera. Raka menjerit dan menutup laptop. Tapi suara itu tetap terdengar, kali ini di telinganya sendiri, seperti berbisik langsung ke otaknya. Kembalikan di tempat aku tertidur. Sekejap, semua lampu padam. Gelap total. Hanya suara langkah kaki perlahan mendekat dari arah pintu kamar. Pak Sutrisno? Panggil Raka. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu, 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Raka gemetar. Perlahan ia mendekat dan membuka pintu. Di depan pintu, tidak ada siapa-siapa, kecuali setangkai bunga melati yang masih segar di lantai, dan tanah basah di sekitarnya membentuk jejak kaki kecil menuju ujung lorong. Raka membungkuk, mengambil bunga itu. Saat disentuh, telapak tangannya basah darah. Ia mundur ketakutan. Dari ujung lorong, kabut mulai merambat masuk ke dalam penginapan. Dan di tengah kabut itu, samar-samar terdengar suara perempuan menyanyikan lagu Jawa lama. Seliramu sepi ingwengi, tulungana aku bali. Kau sendiri di malam sunyi, tolong kembalikan aku. Raka menutup pintu dengan gemetar, memeluk dirinya sendiri. Di luar, angin berdesir keras, membawa bisikan yang terus mengulang namanya. Raka, Raka. Pagi datang dalam keheningan yang aneh. Ketika Sutrisno mengetuk pintu kamar Raka, tak ada sahutan. Setelah didobrak, Raka ditemukan duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela, di tangannya masih tergenggam cermin tua itu. Di permukaan cermin, tertulis dengan goresan jari. Kembalikan aku ke rumahku. Sutrisno menatap tulisan itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu, yang dimaksud bukan rumah manusia. Rumah yang dimaksud adalah tempat di hutan, di kilometer 17, di bawah pohon tua tempat arwah Siti Rahayu menunggu. Kembali ke kilometer 17. Subuh itu, embun tebal menyelimuti halaman penginapan. Langit masih gelap meski jarum jam sudah menunjuk pukul 5. Raka duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong keluar. Matanya sayu, kulit wajahnya pucat, dan di tangan kirinya, cermin tua pemberian Mbah Suminem masih tergenggam erat. Sutrisno berdiri di ambang pintu, membawa 2 gelas kopi. Mas Raka, minum dulu. Badan sampean sudah gemetar sejak tadi malam. Raka hanya menggeleng pelan. Pak, dia datang lagi tadi malam. Minta dikembalikan ke rumahnya. Sutrisno menarik napas panjang. Saya tahu cepat atau lambat kita memang harus ke sana. Tapi masih yakin sanggup. Raka menatap lurus ke arah sopir tua itu. Kalau saya nggak kembali, dia nggak akan berhenti. Suara itu terus memanggil saya setiap jam 3.17 pagi. Bahkan ketika saya tutup telinga, saya masih bisa dengar. Sutrisno duduk di depannya. Saya pernah dengar cerita dari sopir-sopir lain. Dulu ada bus terguling di kilometer 17, tapi bukan karena remblong. Katanya sopirnya melihat penumpang tambahan yang tiba-tiba muncul di kursi belakang. Perempuan muda, diam, dengan selendang putih di pangkuannya. Setelah kecelakaan itu, tak satu pun jasad gadis itu ditemukan. Raka menunduk. Itu Siti Rahayu. Ya, jawab Sutrisno lirih. Dan mungkin, dialah yang sekarang mengikuti sampean. Pagi menjelang, mereka bersiap. Sutrisno menyiapkan mobil dan beberapa dupa serta kemenyan yang diberikan Mbah Suminem malam sebelumnya. Kalau apapun terjadi, kata Mbah Suminem lewat pesan singkatnya, jangan bicara selain menjawab pertanyaan arwah itu. Jangan menyebut namanya 3 kali. Dan jangan menatap matanya terlalu lama. Sekitar pukul 8, mereka memulai perjalanan menuju kilometer 17 Alas Roban. Jalanan sepi, hanya sesekali truk melintas. Kabut turun lagi, meski matahari sudah terang. Ketika mobil memasuki kawasan hutan, suara dari luar seolah hilang. Tak ada kicau burung, tak ada desir angin, hanya keheningan tebal yang menekan dada. Raka membuka kaca jendela. Aroma bunga melati samar-samar tercium di udara.
Dia tahu kita datang, gumam Sutrisno. Mereka berhenti di tempat yang sama seperti 2 hari lalu, tikungan tajam dengan pohon besar di sisi kanan jalan. Raka turun dari mobil, membawa cermin dan sekotak kecil dupa. Sutrisno mengikuti, menyalakan batang dupa dengan tangan gemetar. Tanah di sekitar mereka basah, seperti baru diguyur hujan, padahal langit di atas cerah. Dan di sana, di bawah akar pohon besar itu, tampak gundukan tanah kecil. Seolah ada yang dikubur di situ baru-baru ini. "Pak, lihat," kata Raka pelan. Ia berlutut, menyentuh tanah itu. Dingin, lembab, dan anehnya, ada wangi melati yang semakin kuat setiap kali jarinya menyentuh permukaannya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dedaunan berputar, kabut menebal. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, nada yang sama seperti di rekaman video yang hilang. Sutrisno memegang pundak Raka. "Mas, jangan macam-macam. Kalau dia datang, jangan lari." Raka menancapkan dupa di tanah, lalu menaruh cermin di depannya. "Aku datang untuk mengembalikan yang menjadi milikmu," ucapnya pelan. "Aku tidak bermaksud mengganggu." Hening. Lalu, dari arah pepohonan, terdengar langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Kabut bergerak, dan sesosok perempuan berambut panjang muncul di antara batang pohon. Bajunya putih, tapi lusuh, penuh tanah. Wajahnya setengah tertutup rambut, kulitnya pucat kebiruan. Ia melangkah perlahan menuju Raka. "Kau membawa cermin itu." Suara itu bergema di kepala Raka, bukan di telinga. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Iya, ini dari Mbah Suminem. Dia bilang kau ingin sesuatu dikembalikan." Perempuan itu berhenti di depan cermin. Tatapannya kosong. Namun di dalam bola matanya seperti ada api kecil yang berputar. "Aku ingin selendangku." Raka terdiam. "Selendang itu hilang waktu saya pulang dari sini." Sosok itu bergerak mendekat, wajahnya makin jelas. Ada bekas luka panjang di lehernya, seperti tercekik sesuatu. "Selendangku, di tangan orang yang membuatku mati." Sutrisno mundur 1 langkah. "Mas, dia bukan cuma minta barangnya. Dia minta keadilan." Perempuan itu menatap Raka, lalu menunduk menatap tanah di bawah pohon besar itu. "Di sini jasadku dikubur. Tapi jiwaku masih di jalan. Kau, yang kupilih untuk membawaku pulang." "Pulang kemana?" tanya Raka dengan suara hampir tak terdengar. "Ke rumah yang dulu aku tinggali. Ke tempat aku menunggu bus malam terakhirku. Desa Lumbang." Raka menatap Sutrisno. "Desa Lumbang? Itu di mana, Pak?" "Sekitar 20 kilometer ke arah barat. Tapi, itu desa yang sudah lama ditinggalkan," jawab Sutrisno dengan wajah pucat. Perempuan itu menatap mereka berdua. Angin berhenti. Dunia terasa membeku. "Datanglah sebelum malam ketiga. Atau aku yang datang menjemput." Kabut mendadak menyapu seluruh area. Dupa padam. Ketika kabut perlahan menghilang, sosok perempuan itu sudah lenyap, meninggalkan hanya cermin yang retak di tanah. Raka menatap cermin itu. Di permukaannya, bayangan perempuan itu masih terlihat samar, seolah belum benar-benar pergi. Di dalam mobil, mereka berdua terdiam lama. Mesin mobil sulit dinyalakan, seperti menolak meninggalkan tempat itu. Sutrisno berkata dengan suara serak, "Mas, kalau yang dia mau cuma barang, mungkin gampang. Tapi kalau dia minta kebenaran, kita harus gali masa lalunya." Raka mengangguk pelan. "Malam ketiga itu besok malam. Kalau kita nggak datang ke desa Lumbang, mungkin dia akan datang sendiri." Mereka meninggalkan kilometer 17 dengan perasaan berat. Tapi saat mobil menuruni tikungan, di kaca spion belakang tampak bayangan putih berdiri di tengah jalan, menatap mereka pergi. Sore harinya, mereka tiba di pusat kota Batang untuk mencari informasi. Dari arsip koran lama di kantor pos tua, Raka menemukan potongan berita tahun 1987. Bus malam Roban Indah terguling, 12 penumpang tewas, 1 hilang. Salah satu korban yang belum ditemukan adalah gadis bernama Siti Rahayu, 22 tahun, warga desa Lumbang, Batang. Di bagian bawah berita, tertulis nama sopir bus, Harjito, yang disebut selamat dan tidak mengalami luka serius.
Sutrisno terdiam membaca nama itu. Mas, saya kenal orang itu. Dulu dia sering lewat jalur yang sama. Tapi sejak kecelakaan itu, dia berhenti jadi sopir. Katanya buka warung di pinggir pantai Sigandu. Raka menatapnya. Kita harus menemui dia. Malam itu, sebelum tidur, Raka kembali menatap cermin retak itu. Di permukaannya, bayangan perempuan itu muncul lagi. Samar, tapi jelas. Waktu hampir habis. Bawa aku pulang. Udara di kamar mendadak dingin. Dari luar jendela, terdengar suara deru truk melintas pelan. Tapi di sela-sela suara mesin itu, terdengar bisikan halus. Kilometer 17, bukan akhir, hanya pintu. Raka menatap keluar jendela, melihat ke arah bukit tempat hutan itu berada. Di kejauhan, kabut putih bergulung pelan, membentuk bayangan wajah perempuan yang sama. Ia tahu, malam berikutnya akan menjadi penentu. Apakah arwah itu akan tenang, atau akan membawanya ikut ke dalam kegelapan alas roban. Jejak di desa Lumbang. Langit sore itu berwarna tembaga, kabut tipis mulai turun dari lereng perbukitan menuju lembah. Mobil tua yang dikendarai Sutrisno bergerak pelan di jalanan sempit yang dipenuhi lubang. Di sampingnya, Raka duduk diam, menatap peta kertas lusuh yang ia dapat dari kantor arsip Batang. Di peta itu, desa Lumbang ditandai dengan tinta merah. Sebuah desa kecil di pinggir hutan, kini disebut Desa Mati, karena sudah ditinggalkan sejak akhir tahun 1990-an. Dulu sini ramai, kata Sutrisno pelan, memecah keheningan. Banyak pekerja jalan tinggal di sini waktu proyek pelebaran jalan alas roban. Tapi setelah kecelakaan bus itu, orang-orang mulai pergi satu persatu. Katanya sering ada yang dengar suara tangisan malam-malam. Raka menatap keluar jendela. Rumah-rumah tua berdiri rapuh di antara pepohonan. Atapnya penuh lumut, dindingnya retak, dan jendela-jendelanya terbuka menganga, seperti mata kosong yang mengawasi mereka lewat. Udara terasa lembab, berat, dan sunyi yang menekan telinga. Desanya masih jauh, Pak. Dikit lagi. Katanya Harjito tinggal di dekat balai desa lama. Tapi... Sutrisno terdiam. Tapi apa? Desa ini sudah nggak punya jalan keluar sejak banjir 2 tahun lalu. Kalau hujan deras, semua akses tertutup lumpur. Mobil berhenti di depan gerbang tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Lumbang." Tulisan itu nyaris pudar, dan dari sela-sela besinya tumbuh akar pohon yang melilit seperti ular. Di bawahnya, papan kecil tergantung miring bertuliskan, "Dilarang masuk setelah maghrib." Raka menarik napas dalam. Kalau kita nggak datang sekarang, dia akan datang ke kita. Sutrisno mengangguk, menyalakan senter kecil dan turun dari mobil. Desa itu sunyi. Hanya suara dedaunan kering yang berderak dihempas angin. Di kanan jalan, sawah-sawah kering menampakkan tanah retak seperti luka lama. Raka melangkah perlahan, memegang kamera yang masih tergantung di lehernya. Ia ingin merekam segalanya, bukan hanya untuk dokumenter, tapi sebagai bukti kalau malam ini benar-benar terjadi. Mereka berjalan melewati rumah-rumah kosong, hingga sampai di sebuah rumah kayu besar dengan papan bertuliskan, "Warung Buhar." Huruf-huruf terakhirnya sudah hilang. "Buhar? Itu singkatan dari Harjito?" tanya Raka. "Bisa jadi. Orang sini sering panggil dia Pak Har. Ayo coba kita lihat." Pintu warung terbuka sedikit. Dari dalam tercium bau anyir bercampur wangi dupa yang sudah lama padam. Raka mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Ia mendorongnya perlahan, dan engselnya berdecit panjang. Di dalam ruangan, cahaya sore masuk dari celah dinding yang bolong. Di sudut, seorang lelaki tua duduk bersandar di kursi reyot. Rambutnya putih, kulitnya kusam, dan di tangannya tergenggam sebatang rokok yang sudah padam. "Pak Harjito?" tanya Raka pelan. Lelaki itu membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. Tapi begitu melihat Raka dan Sutrisno, ia mengerutkan kening. "Kalian? Dari mana?" "Kami mau tanya soal kejadian bus Roban Indah, tahun 87, jawab Raka hati-hati. "Bapak sopirnya, kan?" Harjito menatap mereka lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Aku sudah lama menunggu seseorang datang menanyakan itu." Suaranya serak seperti tergores pasir. "Tapi kenapa sekarang? Kenapa bukan dulu?" Raka duduk di kursi seberang. "Karena ada yang belum selesai, Pak."
Namanya Siti Rahayu. Mata tua itu tiba-tiba menajam, wajahnya menegang. Kau, sebut lagi nama itu, aku usir kalian. Sutrisno langsung berdiri. Pak Har, kami cuma mau bantu. Arwahnya belum tenang. Dia minta dikembalikan ke rumahnya. Ke sini. Lelaki tua itu menunduk. Tangan kirinya gemetar hebat. Dia datang lagi. Ya? Suaranya lirih. Setiap kali malam ketiga bulan purnama, aku dengar langkahnya di halaman. Suara itu, nyanyiannya, dia minta selendangnya. Selendang putih? Harjito mengangguk perlahan. Aku masih simpan. Tapi itu bukan punyaku. Aku cuma. Ia terdiam, wajahnya berubah tegang. Cuma apa, Pak? Desak Raka. Harjito berdiri perlahan dan berjalan ke bilik belakang. Dari lemari tua yang terkunci gembok karatan, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu. Saat dibuka, di dalamnya ada selendang putih kotor, sudah menguning dan berlubang di beberapa bagian. Aroma bunga melati menyeruak, sama persis dengan bau yang selalu menghantui Raka setiap malam. Aku mau balikin ini bertahun-tahun lalu, kata Harjito pelan. Tapi tiap kali aku mau pergi ke alas roban, ban mobilku meledak, atau ada suara yang bilang jangan. Kenapa Bapak punya selendang ini? Tanya Raka. Harjito menatap kosong ke udara. Malam itu, busku penuh. Tapi waktu berhenti di terminal Batang, ada gadis naik terakhir. Katanya mau pulang ke Lumbang. Aku ingat wajahnya. Manis, sopan, dan selendang putihnya harum sekali. Tapi di tengah jalan, pas masuk tikungan alas roban, dia berdiri di tengah lorong bus, menatapku. Matanya, bukan mata manusia. Sutrisno menelan ludah. Terus, apa yang terjadi? Bus oleng. Aku banting setir, tapi terasa ada yang menarik tanganku. Bus terguling. Semua penumpang meninggal. Aku satu-satunya yang sadar. Dan saat aku buka mata, dia duduk di kursi depan, tersenyum, selendangnya menutup wajahku. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara jam dinding tua berdetak pelan. Sejak malam itu, lanjut Harjito, aku nggak bisa tidur. Setiap malam, dia duduk di depan rumah ini, nyanyi pelan. Katanya aku harus mengantarnya pulang, tapi aku tak pernah berani. Raka menatap selendang itu. Biar kami yang antar. Pak, dia sudah minta. Kalau Bapak mau, kita bawa malam ini juga. Harjito terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, biar aku ikut. Menjelang malam, mereka bertiga meninggalkan desa, menuju arah alas roban. Bulan purnama naik perlahan di langit. Jalanan sepi. Saat memasuki kilometer 17, udara langsung berubah dingin, seperti menembus ruang lain. Sutrisno menghentikan mobil di tempat yang sama seperti sebelumnya. Harjito menggenggam selendang itu dengan tangan gemetar. Kalau dia datang, jangan lari, katanya. Raka membawa cermin Mbah Suminem dan meletakkannya di atas tanah, tepat di depan gundukan yang sama. Kita datang untuk mengembalikan milikmu, ucapnya pelan. Angin berhenti. Hutan sunyi. Lalu, dari tengah kabut, muncul bayangan perempuan perlahan, melayang di antara pepohonan. Wajahnya setengah terbakar, matanya kosong tapi berlinang. Harjito. Suara itu menggema panjang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lelaki tua itu jatuh berlutut. Maafkan aku, Siti. Aku bukan sengaja. Waktu itu aku cuma disuruh. Disuruh siapa? Tanya Raka cepat. Harjito menangis. Waktu itu proyek jalan, Mas. Sopir yang gak mau ikut kerja paksa disuruh jadi. Contoh. Siti, salah satu pekerja yang kabur. Aku disuruh antar dia malam itu. Tapi di tengah jalan, Harjito berhenti bicara, tubuhnya gemetar hebat. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di depannya. Kau rampas hidupku. Harjito berteriak, menunduk ketakutan. Raka maju selangkah, mengangkat selendang putih itu. Ini punyamu, Rahayu. Kami datang untuk mengembalikannya. Biarkan dia tenang. Pintu yang tak pernah tertutup. Malam setelah pengembalian selendang putih itu menjadi malam yang tidak pernah benar-benar berakhir bagi Raka. Di kamar penginapan yang sama, ia terjaga sendirian. Di luar,
Angin bertiup perlahan membawa bau tanah basah, seolah sisa kabut dari alas roban masih enggan pergi. Ia menatap layar laptop yang menampilkan hasil rekaman video malam itu. Bayangan perempuan di belakang mereka tampak begitu nyata. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, malah tampak tenang, damai. Tapi sesuatu yang lain justru membuat Raka menggigil. Tepat di akhir rekaman, setelah sosok Siti Rahayu lenyap, terdengar suara pintu kayu terbuka pelan, diikuti desisan halus seperti napas panjang. Ia menghentikan video, memutar ulang bagian terakhir itu berulang-ulang. Setiap kali, suara itu semakin jelas, "Aku pulang, tapi kau belum." Raka merapatkan jaketnya. Di luar kamar, koridor penginapan sepi. Lampu kuning berkerlap-kerlip seperti lilin hampir padam. Ia berdiri di depan jendela, menatap gelap malam. Dari balik kabut, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia sudah tenang, gumamnya pada diri sendiri. Semua sudah selesai. Namun di sudut kamar, cermin kecil peninggalan Mbah Suminem yang ia bawa dari rumah dukun itu mulai berembun. Di permukaannya, perlahan terbentuk bekas telapak tangan kecil, seperti seseorang baru saja menyentuh dari sisi lain. Keesokan paginya, Sutrisno datang mengetuk pintu. Wajahnya tampak letih, matanya cekung. "Mas, kita harus pergi. Sekarang." "Kenapa?" Sutrisno menelan ludah. "Pak Harjito, jasadnya hilang. Tadi pagi warga nemu makamnya terbuka, tapi di dalamnya kosong. Mereka bilang semalam ada cahaya merah di arah alas roban." Raka terdiam lama. Ia menatap meja di mana cermin kecil itu berada. Permukaannya kini bening kembali, tapi di ujung bawahnya ada goresan samar. KM17 buka. "Pak, saya rasa ini belum selesai. Ada sesuatu di kilometer 17 yang masih terbuka." Sutrisno menggeleng cepat. "Mas, jangan balik ke sana lagi. Udah cukup kita sampai di situ. Arwahnya sudah diantar, sudah selesai." "Belum. Kalau pintu antara kita dan mereka sudah terbuka, harus ada yang menutupnya. Kalau tidak..." "Kalau tidak apa?" Raka menatap lurus ke arah jendela. "Mereka akan datang ke dunia kita." Siang itu, Raka pergi sendirian. Sutrisno menolak ikut. Langit mendung, udara dingin menekan seperti tangan tak kasat mata. Jalan menuju alas roban tampak lebih sepi dari biasanya. Bahkan burung pun tidak bersuara. Ketika mobilnya sampai di kilometer 17, kabut sudah menunggu, pekat dan tebal, menutupi seluruh pandangan. Raka turun dengan membawa kamera dan cermin kecil. Di titik yang sama tempat mereka menaruh selendang semalam, kini hanya tersisa tanah berlubang dan daun kering bertebaran. "Ini tempatnya," bisiknya. Ia menancapkan tripod, menyalakan kamera, dan menaruh cermin di depan lensa. Dalam pantulan cermin, kabut tampak berputar perlahan seperti pusaran air. Tapi mata Raka membelalak ketika di dalam cermin itu muncul bayangan puluhan wajah, samar-samar, seolah menatap dari balik tirai kabut. "Arwah, para penumpang bus itu," gumamnya pelan. Lalu, dari antara wajah-wajah itu, satu sosok muncul paling jelas, Harjito. Wajahnya kaku, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. "Tutup pintunya." "Bagaimana caranya?" tanya Raka. "Darah harus diganti." Udara mendadak mendingin. Angin berhembus kencang hingga ranting-ranting pohon bergoyang keras. Dari dalam kabut, muncul suara langkah banyak orang berjalan pelan, serempak, menuju arahnya. Raka mundur beberapa langkah, tapi kabut justru mendekat, mengelilinginya. Kamera di depannya berkedip-kedip, dan layar menunjukkan gambar-gambar aneh. Bayangan bus terbakar, wajah-wajah menjerit, dan sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi sopir, memegang selendang putih yang kini berlumur darah. "Kau membangunkan kami?" Suara itu bergema di sekelilingnya. Raka berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Ia memegang cermin erat-erat dan mengangkatnya ke arah kabut. "Kalau pintu ini harus ditutup, maka biarkan aku jadi penutupnya." Sekilas, kabut itu terpecah seperti tersapu angin besar. Cermin di tangannya bergetar hebat hingga retak, dan dari balik retakan itu keluar cahaya merah menyala. Di dalam kilatan cahaya, Raka melihat sesuatu. Pintu kayu besar di tengah hutan, terbuka lebar, di baliknya hanya kegelapan pekat dan suara gamelan yang terdengar seperti dari dasar bumi. "Masuklah, atau semua akan keluar."
Raka menatap pintu itu. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya perlahan maju. Ia tahu, mungkin inilah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Ia menginjak tanah basah, menembus pusaran kabut yang berputar semakin cepat. Ketika ia sudah tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba terdengar suara mobil dari belakang. Sutrisno datang dengan wajah panik. "Mas Raka, jangan masuk. Itu bukan pintu buat manusia." Raka menoleh setengah sadar. Kalau nggak ditutup, semuanya akan lepas. "Pak!" Sutrisno berlari ke arahnya, menarik tangannya. Tapi cermin di tangan Raka pecah sempurna, dan cahaya merah memancar menelan keduanya. Glak! Hanya suara gamelan yang terdengar, pelan tapi menakutkan. Ketika Raka membuka matanya, ia berdiri di tempat yang sama, tapi segalanya berbeda. Langit berwarna kelabu, pepohonan hitam seperti arang, dan jalan di depannya kosong, tanpa tanda kehidupan. Ia menatap sekeliling, kamera masih di tempatnya, tapi cermin yang pecah kini sudah berubah menjadi batu datar. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berdiri. Wajahnya pucat, matanya menatap lembut. "Siti Rahayu, sekarang kau tahu, kenapa pintu ini tak pernah tertutup?" Raka menatapnya dengan napas tersengal. "Karena ada yang masih harus menebus, ya? Karena manusia selalu datang dengan rasa ingin tahu." Sosok itu tersenyum tipis, lalu memudar menjadi kabut. Raka menunduk, tanah di bawahnya bergetar, dan dari kejauhan terdengar suara mesin kendaraan mendekat. Bus, tapi bukan dari dunia yang sama. Bus itu melintas perlahan di hadapannya, penuh wajah-wajah yang dikenalnya dari foto-foto lama, penumpang roban indah. Mereka semua menatapnya, lalu satu persatu menghilang ke dalam kegelapan. Cahaya purnama menyinari jalan. Pintu kayu besar di tengah hutan kini tertutup perlahan, mengeluarkan bunyi, berderak, panjang. Lalu, semuanya menjadi hening. Pagi tiba. Sutrisno terbangun di tepi jalan, sendirian. Mobilnya rusak, kaca pecah, dan kamera Raka tergeletak di tanah. Tapi Raka tidak ada di manapun. Di layar kamera, rekaman terakhir menampilkan jalan kosong, dan suara lirih seorang perempuan berkata, "Dia sudah bersama kami, pintu sudah tertutup." Sutrisno menatap hutan yang kini sunyi. Kabut masih melayang, tapi terasa berbeda, lebih ringan, lebih damai. Ia menatap ke arah kilometer 17 dan berbisik, "Selamat jalan, Mas Raka." Namun dari dalam hutan, di antara desir angin, samar-samar terdengar suara Raka berbisik kembali. "Aku akan tetap di sini, menjaga agar pintu itu tak terbuka lagi." Penjaga di kilometer 17. 3 minggu telah berlalu sejak Raka dinyatakan hilang di kawasan Alas Roban. Pencarian resmi dihentikan. Polisi hanya menemukan mobilnya di pinggir jalan, dengan kaca depan pecah dan kamera yang masih merekam. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada jejak darah, hanya kabut yang selalu lebih tebal di sekitar kilometer 17. Sutrisno masih sering bermimpi tentang malam itu. Cahaya merah, suara gamelan, dan tatapan terakhir Raka sebelum tubuhnya tertelan kabut. Ia tidak lagi mengemudi di jalur utara. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjaga parkir di terminal kecil di Batang. Tapi setiap malam, jam 2:17, ia terbangun. Ada suara dari arah luar jendela yang berbisik pelan. "Pintu sudah tertutup, tapi aku masih di sini." Sutrisno selalu berusaha menenangkan diri. Ia menganggap itu hanya trauma. Namun suatu pagi, seseorang datang mencarinya. Seorang gadis muda bernama Dara, mahasiswa jurnalistik dari Semarang yang sedang menulis skripsi tentang urban legend di jalur Pantura. "Bapak yang terakhir lihat Mas Raka Prasetyo, ya?" tanya Dara dengan sopan. Sutrisno mengangguk. "Iya, Nak. Tapi itu bukan kisah yang enak didengar." "Justru itu yang saya cari, Pak." Semua berita berhenti di kata hilang, tapi tak ada yang tahu kenapa. "Saya ingin tahu kebenarannya." Sutrisno menghela napas. "Nak, kadang kebenaran bukan sesuatu yang pantas dicari. Terlalu berat buat manusia." Namun Dara tidak menyerah. Ia memperlihatkan layar ponselnya, sebuah video amatir yang ia dapat dari forum daring. Rekaman itu diambil oleh pengemudi truk seminggu lalu di Alas Roban, sekitar jam 2 pagi. "Coba Bapak lihat ini," katanya sambil memutar video. Dalam video,
Kabut menebal di tengah jalan. Kamera ponsel bergetar karena pemiliknya ketakutan. Tapi di detik ke-23, muncul sosok pria berjaket hitam berdiri di tepi jalan. Wajahnya menunduk, memegang sesuatu yang mirip kamera. Sutrisno langsung pucat. Ya Allah, itu Mas Raka. Dara menatapnya serius. Saya juga berpikir begitu. Saya ingin ke sana, Pak. Tapi kalau bisa, saya minta Bapak temani saya. Hanya 1 malam. Sutrisno menatap wajah gadis itu lama. Di matanya, ada tekad yang sama seperti Raka dulu, haus akan kebenaran. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah. Tapi kita nggak boleh sembarangan. Bawa bunga melati 7 tangkai dan air dari sumur tua. Itu permintaan terakhir Mbah Suminem sebelum meninggal. Malam itu, mereka berangkat. Udara lembab dan dingin. Bulan sabit menggantung di langit, redup di balik kabut. Sutrisno membawa lentera minyak, sementara Dara menyiapkan kamera profesional. Saat mereka sampai di kilometer 17, suasana langsung berubah sunyi total. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Dara menaruh tripod, menyalakan kamera, lalu menatap Sutrisno. Pak, Bapak bilang dulu Mas Raka menghilang di sekitar sini, ya? Iya, tepat di sana. Sutrisno menunjuk tanah di bawah pohon besar. Disitulah terakhir aku lihat cahaya merah. Dara berjalan perlahan mendekat. Di tanah itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Bekas telapak kaki yang tertanam jelas di lumpur, tapi arah pijakannya menuju hutan, bukan ke jalan. Jejak ini belum lama, Pak, katanya sambil menyorot dengan senter. Sutrisno menelan ludah. Jangan ikuti, Nak. Di hutan itu, batasnya tipis. Tapi Dara tidak mendengar. Rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia melangkah masuk, melewati semak dan akar pohon. Kabut menebal semakin cepat, seperti hidup, mengikuti gerak napasnya. Setelah berjalan sekitar 100 meter, ia tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon jati tua. Di tengah lapangan itu berdiri batu datar besar dengan ukiran tak dikenal. Di atasnya, tergeletak kamera Raka, berdebu tapi masih utuh. Pak, teriak Dara memanggil. Sutrisno menyusul, langkahnya terbata. Begitu melihat kamera itu, ia langsung gemetar. Itu kameranya Mas Raka. Astagfirullah. Dara mengangkat kamera, menekan tombol play. Layar hitam, tapi suara langsung terdengar. Nafas berat, gemerisik daun, dan suara Raka berkata pelan. Kalau kau dengar ini, berarti aku sudah di sisi lain. Jangan buka pintunya lagi. Tapi kalau kau melihatku di jalan, jangan panggil namaku. Lalu terdengar bunyi pintu kayu berderak, disusul suara gamelan pelan. Gambar di layar menampilkan sosok perempuan berpakaian putih berjalan menjauh, diikuti bayangan Raka di belakangnya. Masih ada sesuatu di sini, gumam Dara. Ia menoleh ke arah Sutrisno, tapi lelaki tua itu menatap ke sekeliling dengan wajah ketakutan. Dia datang. Dari balik kabut, muncul sosok pria berjaket hitam, persis seperti di video viral. Tubuhnya tinggi, wajahnya separuh tertutup bayangan. Ia berjalan perlahan, langkahnya berat, seolah setiap pijakan menimbulkan gema di tanah. Dara menatap dengan mata lebar. Mas Raka? Sutrisno buru-buru menutup mulut Dara. Jangan sebut namanya. Tapi sudah terlambat. Sosok itu berhenti. Perlahan, ia menatap mereka. Di bawah sinar lentera, wajahnya terlihat jelas, pucat, matanya gelap, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kalian datang lagi? Suara itu berat, bergema seperti berasal dari 2 arah. Dara mundur selangkah. Kami cuma mau tahu, Mas, apakah Bapak masih di sana? Aku di sini. Tapi bukan seperti dulu. Aku penjaga sekarang. Penjaga. Pintu sudah tertutup. Tapi ada yang mencoba membukanya lagi. Setiap kali manusia datang dengan rasa takut dan ingin tahu, pintu itu retak sedikit. Tugasku menjaga agar kalian tidak membangunkannya lagi. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak, membentuk pusaran besar. Dari dalam pusaran itu muncul bayangan wajah-wajah samar, para korban kecelakaan bus, orang hilang, bahkan mungkin jiwa-jiwa yang tersesat di jalan ini selama bertahun-tahun. Sutrisno berteriak, Mas Raka, kalau kau masih punya sisa nurani,
Tolong, hentikan ini. Sosok itu menatapnya lama, lalu mendekat perlahan. Aku tidak bisa menghentikan. Aku hanya bisa menjaga. Dan menjaga berarti menakuti mereka agar tidak kembali. Maka biarlah mereka takut padaku. Dalam sekejap, kabut menelan tubuhnya. Lentera di tangan Sutrisno padam. Ketika cahaya kamera Dara kembali menyala, sosok itu telah menghilang. Tapi di tanah tempat ia berdiri, tertinggal jejak kaki terbakar yang mengarah kembali ke jalan utama. Mereka berlari keluar dari hutan, napas terengah. Saat sampai di mobil, Dara memutar rekaman terakhir dari kameranya. Di menit ke-17, suara Raka terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dalam. Kalau ada yang datang setelah kalian, tolong beritahu mereka. Jangan berhenti di kilometer 17 setelah jam 12. Di sana aku berdiri. Menjaga. Selamanya. Dara menatap Sutrisno dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak hilang, Pak. Dia dikorbankan. Sutrisno menghela napas panjang, menatap ke arah hutan yang kembali sunyi. Bukan dikorbankan, Nak, tapi memilih. Karena kalau pintu itu terbuka lagi, bukan cuma arwah yang keluar, dunia bisa saling menelan. Sejak malam itu, banyak sopir kembali melaporkan kejadian aneh di Alas Roban. Sosok pria berjaket hitam sering terlihat berdiri di pinggir jalan, menatap kendaraan yang melintas. Tak pernah bergerak, tak pernah bicara, hanya berdiri diam di bawah kabut. Beberapa mengaku melihat dia menunduk, seolah sedang memeriksa kamera yang digantung di lehernya. Ada juga yang mendengar suara gamelan lirih setiap kali lewat tengah malam, diikuti aroma melati samar. Dan setiap purnama, tepat pukul 2.17, jam tangan siapapun yang melintas di kilometer 17 akan berhenti berdetak selama beberapa detik. Seolah waktu ikut menunduk memberi hormat pada sang penjaga Alas Roban. Jalan yang mengingat nama. Sudah 2 bulan sejak malam di kilometer 17. Dara masih menyimpan semua rekaman yang ia ambil malam itu. Video, suara, bahkan potongan audio dari kamera milik Raka yang entah bagaimana masih bisa menyala. Ia sudah menulis draft laporan panjang untuk skripsinya. Tapi setiap kali hendak mengetik judul bab terakhir, tangannya berhenti. Karena setiap kali ia mengetik kata Raka, layar laptopnya mati seketika, dan muncul pesan aneh dalam warna merah. Nama ini telah diingat oleh Jalan. Awalnya Dara mengira itu virus komputer. Tapi kejadian itu berulang, bahkan ketika ia ganti laptop di kampus. Teman-temannya menertawakan dan menganggapnya terlalu stres. Namun malam-malam Dara tidak pernah tenang. Dalam mimpinya, ia selalu melihat kabut yang berputar, dan di dalamnya, suara gamelan berirama pelan seolah memanggilnya kembali. Kau belum selesai, Dara? Suara itu lembut tapi tegas. Suara Raka. Sampai akhirnya, suatu malam, Dara menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya berisi satu baris. Ada yang ingin bicara denganmu. Datanglah ke kilometer 17. Sendirian. Pukul 12. Dara menatap pesan itu lama. Ia tahu ini gila, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia menyiapkan kamera, lentera, dan bunga melati seperti dulu. Kali ini tanpa Sutrisno. Lelaki tua itu sudah pergi entah kemana. Katanya ingin menenangkan diri di pesantren. Malam itu, Dara mengendarai mobil kecil menuju Alas Roban. Jalanan sepi. Lampu jalan padam di sebagian besar ruas. Hanya ada cahaya bulan purnama yang menggantung rendah, memantulkan sinarnya ke kabut tipis yang mulai turun. Begitu memasuki kilometer 17, mesin mobil Dara bergetar hebat, lalu mati total. Lampu depan padam. Tidak ada suara mesin, hanya hening yang menekan. Dara mencoba menstarter ulang, tapi sia-sia. Ia menarik napas panjang, meraih lentera, dan keluar dari mobil. Di kejauhan, kabut mulai menebal, bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Dari balik kabut itu, muncul suara langkah kaki yang teratur, pelan tapi pasti mendekat. Siapa di sana? Teriak Dara. Tak ada jawaban. Tapi kemudian terdengar suara perempuan lirih dari arah kiri jalan. Kau membawa namanya kembali. Dara menoleh cepat. Di bawah pohon jati tua, berdiri sosok wanita berpakaian putih, wajahnya tertutup rambut panjang, tapi suaranya halus, seperti ibu yang menenangkan anaknya. Siapa kamu?
Tanya Dara dengan suara bergetar. Aku penjaga sebelum dia. Aku yang membuka pintu pertama kali. Pintu? Maksudmu, pintu yang disebut Raka? Ya, pintu yang memisahkan dunia kalian dengan dunia yang tidak seharusnya kalian lihat. Tapi setiap nama yang disebut di tempat ini akan diingat oleh Jalan. Dan setiap nama yang diingat tidak akan bisa pergi. Dara mulai mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti menahan langkahnya. Ia melihat sekeliling, kabut kini sudah mengelilinginya dari semua arah. Lentera di tangannya bergoyang, nyalanya redup. Kenapa Raka harus jadi penjaga? Karena dia yang memanggil. Dia yang membuka pintu dengan rasa ingin tahunya. Setiap kali manusia datang dengan niat menantang, satu jiwa harus tinggal untuk menjaga keseimbangan. Kini jalan ini sudah mengingat dua nama, Raka dan Dara. Dara terpaku. Tidak, aku tidak membuka apapun. Kau menulis namanya. Kau menyebutnya. Itu sudah cukup. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Dari kabut, muncul bayangan puluhan sosok samar. Sebagian berpakaian seperti sopir, sebagian seperti warga biasa. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam. Mereka berbaris di sisi jalan, menunduk, seperti menyambut kedatangan seseorang. Lalu, dari tengah kabut itu, Raka muncul. Wajahnya sama seperti terakhir kali Dara melihatnya. Tapi kini kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong, tapi di dalamnya ada kesedihan yang dalam. Mas Raka, Dara berbisik. Raka tersenyum tipis. Aku sudah bilang, jangan kembali. Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kebenaran di sini tidak menyelamatkan siapapun, Dara. Jalan ini hidup. Ia menyerap kenangan, doa, bahkan rasa takut. Setiap kali seseorang mengingatnya, ia semakin kuat. Dara menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku masih bisa menyelamatkanmu. Aku akan bawa namamu keluar dari tempat ini. Raka menggeleng pelan. Kalau kau lakukan itu, kau akan menggantikan posisiku. Kabut di sekeliling mereka berputar semakin cepat. Dara mendengar suara gemerisik daun, lalu gamelan mengalun lembut. Suara yang sama seperti dalam rekaman lama Raka. Angin berhembus dari segala arah, membawa aroma melati yang kuat. Raka mendekat, menatap mata Dara dalam-dalam. Kau masih bisa pergi, tapi jangan bawa apapun dari sini. Jangan sebut namaku lagi. Karena kalau kau sebut, jalan akan menuntutmu kembali. Dara meneteskan air mata. Aku janji. Raka mengangguk pelan. Kalau begitu, pergi sekarang, sebelum dia datang. Dia. Raka menatap ke arah hutan gelap. Penjaga yang sebenarnya. Suara berat bergema dari kejauhan, seperti langkah kaki raksasa yang menghentak tanah. Dari balik pepohonan, muncul bayangan hitam besar, tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan di wajahnya terdapat ukiran simbol-simbol tua seperti mantra. Udara di sekitar menjadi berat, dan Dara hampir sulit bernapas. Sosok itu berbicara dengan suara bergema dalam. Nama baru? Aku mendengarnya. Raka memegang bahu Dara. Lari. Dara berlari sekuat tenaga, menyusuri jalan yang kini berubah bentuk, seolah panjangnya tak berujung. Lampu-lampu jalan muncul satu persatu. Tapi setiap kali ia melewatinya, lampu itu padam. Di belakangnya, suara langkah besar makin dekat. Saat napasnya hampir habis, Dara melihat mobilnya di kejauhan. Ia membuka pintu, masuk, dan menyalakan mesin. Entah bagaimana mobil itu hidup. Ia memacu gas sekencang-kencangnya, meninggalkan kilometer 17 tanpa menoleh ke belakang. Saat ia akhirnya keluar dari kawasan alas roban, langit mulai terang. Fajar muncul di ufuk timur. Dara menangis dalam diam, menggenggam kamera di pangkuannya. Di layar kamera, muncul satu pesan. Bukan rekaman, tapi teks yang perlahan terbentuk sendiri. Jalan tidak lupa. Jalan menunggu. Jalan mengingat nama. Sejak hari itu, Dara tidak pernah kembali ke alas roban. Ia menyelesaikan skripsinya, tapi menghapus semua bagian yang menyebut nama Raka. Namun setiap kali hujan turun malam-malam, Dara kadang mendengar suara dari luar jendela kamarnya. Suara yang lembut tapi dingin. Kau menepati janji,
Tapi aku masih di sini. Dan setiap kali ia lewat di jalan manapun yang sepi, ada satu hal yang selalu terjadi. GPS-nya selalu menandai titik KM17. Walau ia tidak sedang berada di Jawa Tengah. Alas roban telah menandai dirinya. Nama, Dara, kini terukir di jalan itu. Bersanding dengan Raka. Dua jiwa yang diingat oleh jalan yang hidup. Suara dari dalam kabut. 3 tahun telah berlalu sejak malam terakhir di kilometer 17. Bagi banyak orang, nama Raka Prasetyo dan Dara Wulandari sudah lama terlupakan. Berita tentang hilangnya Raka hanya menjadi arsip lama di situs lokal. Sementara Dara kini bekerja sebagai jurnalis dokumenter di sebuah stasiun televisi swasta. Ia tampak baik-baik saja di layar. Senyumnya tenang, suaranya penuh percaya diri, tapi di balik itu, ada sesuatu yang tak pernah pergi. Bisikan kabut alas roban. Setiap kali Dara merekam di lokasi berkabut, ia mendengar suara samar di latar belakang hasil videonya, seperti seseorang memanggil pelan dari kejauhan. Kau belum selesai, Dara? Awalnya ia mengabaikan. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, dan suatu malam, Dara menemukan map coklat tua di depan pintu apartemennya. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada satu foto, potret jalan berliku di tengah kabut, dengan tulisan di bawahnya. Jalan tidak berhenti di kilometer 17. Dan di balik foto itu, tertera koordinat GPS yang menunjuk ke daerah perbukitan di selatan Alas Roban, wilayah yang bahkan tidak ada di peta umum. Dara menatap titik itu lama. Nalurinya sebagai jurnalis dan bayangan wajah Raka yang terus menghantui mendorongnya untuk mencari tahu. Ia tahu ini bisa menjadi kesalahan besar. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik. Kebenaran tidak hilang. Ia hanya menunggu ditemukan. Malam itu, Dara kembali ke jalur utara. Hujan turun rintik-rintik, membasahi aspal tua yang penuh lumut. Ia menyetir sendiri, dengan kamera kecil di dashboard yang merekam setiap detik perjalanan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.56 saat ia melewati tugu kecil bertuliskan KM17. Namun kali ini, jalan tidak berhenti di sana. Jarum GPS-nya bergerak terus. KM17,5, KM18, KM19, padahal jalan seharusnya sudah berakhir. Seolah aspalnya memanjang sendiri di tengah hutan. Kabut turun pelan, menelan lampu depan mobil. Dari kaca spion, Dara melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam besar berjalan mengikuti dari kejauhan. Tapi setiap kali ia menoleh, jalan di belakangnya kosong. Ketika GPS menunjukkan titik akhir koordinat, mobilnya berhenti sendiri. Mesin mati, lampu padam, dan udara tiba-tiba menjadi berat. Di depan, terlihat gerbang tua dari batu hitam, di atasnya terukir tulisan aksara Jawa kuno yang samar. Dara menyorotnya dengan senter, berusaha membaca. Lawang Sangkaraning Jagat, pintu sangkar dunia. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu inilah yang disebut Raka, pintu antara dunia manusia dan dunia yang disembunyikan kabut. Dara melangkah mendekat, merekam setiap langkahnya. Saat tangannya hampir menyentuh batu itu, terdengar suara laki-laki dari arah belakang. Jangan, Dara. Ia menoleh cepat. Di tengah kabut, berdiri sosok pria berjaket hitam, Raka. Wajahnya sama, tapi kali ini tidak pucat. Ia tampak lebih hidup, tapi matanya penuh kekhawatiran. Mas Raka, suara Dara bergetar. Kenapa kau datang lagi? Aku harus tahu apa sebenarnya jalan ini. Aku harus tahu kenapa kau masih di sini. Raka menghela napas panjang. Kau masih belum mengerti. Jalan ini bukan tempat, tapi makhluk. Ia tumbuh dari doa-doa orang yang mati tak tenang. Dari dendam para sopir, dari jerit korban yang tak sempat pulang. Setiap jiwa yang hilang di sini, menjadi batu untuk memperpanjang jalannya. Dara menatap gerbang hitam itu. Jadi, jalan ini hidup. Raka mengangguk. Dan ia lapar. Ia butuh nama, kenangan, dan rasa takut. Semakin banyak yang bercerita tentangnya, semakin kuat ia tumbuh. Lalu kenapa kau di sini? Karena aku bagian dari pintu ini sekarang. Tugasku menjaga agar ia tidak meluas. Tapi setiap kali seseorang menyebut Alas Roban, pintu ini sedikit terbuka lagi. Dan sekarang, Raka menatap Dara dalam-dalam. Kau sudah membukanya sepenuhnya.
Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Kabut di sekitar gerbang berputar cepat membentuk pusaran. Dari dalamnya terdengar suara gamelan, tapi bukan lembut seperti sebelumnya. Kini berat, menggelegar, disertai suara tangisan dan teriakan yang bertumpuk-tumpuk. Dara memegang kamera erat-erat. "Mas Raka, kita harus menutupnya." Raka menggeleng. "Hanya satu cara. Satu nama harus tinggal di dalam." Dara menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tidak, aku tidak akan biarkan kau sendirian lagi." Raka tersenyum tipis. "Kali ini bukan aku. Jalan sudah memilih." Sebelum Dara sempat bertanya, kabut dari pusaran itu menyambar cepat, menelan tubuhnya. Ia berteriak, tapi suaranya lenyap di telan udara. Dunia di sekitarnya berubah. Hening, dingin, dan tak berwarna. Ia kini berdiri di tengah jalan yang tak berujung, diapit pepohonan jati raksasa yang daunnya bergerak tanpa angin. Raka muncul di hadapannya, tapi wajahnya mulai pudar. "Jalan sudah mengingatmu, Dara. Tapi kau masih punya pilihan, tetap di sini bersamaku, atau hapus semua kisah tentang kita di dunia luar." Dara menggenggam kamera yang entah bagaimana masih merekam. "Kalau aku hapus semuanya, orang lain akan terus datang tanpa tahu bahaya. Itu risiko dunia manusia. Tapi kalau kisah ini terus diceritakan, jalan akan terus hidup." Dara menunduk, menatap tanah yang mulai retak di bawah kakinya. Suara jeritan makin keras. Ia menutup mata, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, biarlah aku yang menutupnya." Raka menatapnya sedih. "Kalau kau lakukan itu, kau tak akan bisa kembali." "Aku tahu." Dara mengangkat kamera, menatap lensanya, lalu berbicara pelan, seperti pesan terakhir untuk dunia luar. "Nama bukan hanya identitas. Di alas roban, nama adalah pintu. Jangan sebut yang sudah hilang, karena jalan mengingat. Dan ketika jalan mengingat, ia memanggil." Setelah kata-kata itu, layar kameranya menyala terang, putih menyilaukan, lalu padam total. Keesokan paginya, polisi menemukan mobil Dara terparkir di pinggir jalan, persis di depan gerbang batu hitam yang kini hilang tanpa jejak. Kamera di dalam mobil masih menyala, tapi tidak merekam apapun selain kabut putih dan suara gamelan yang pelan sekali. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak kaki. Hanya sisa bunga melati 7 tangkai yang tersusun rapi di atas dashboard. Laporan tentang hilangnya Dara Wulandari menjadi berita nasional selama seminggu, lalu perlahan dilupakan, seperti semua kisah di jalan itu. Namun sopir-sopir yang melintas di malam hari mulai melaporkan sesuatu yang baru. Bukan lagi sosok pria berjaket hitam, tapi wanita muda dengan kamera tergantung di lehernya, berdiri di tepi jalan, menatap kabut. Beberapa mengatakan, ketika mereka lewat, wanita itu tersenyum lembut dan berbisik. "Jalan ini sudah tenang sekarang. Jangan sebut namanya lagi." Dan sejak saat itu, setiap kali kabut turun di kilometer 17, suara gamelan yang dulu menakutkan berubah menjadi irama pelan yang menenangkan, seolah jalan itu akhirnya beristirahat. Tapi di malam-malam tertentu, tepat pukul 2.17, kalau kau menyalakan radio di jalur Pantura, kadang terdengar suara perempuan yang berbisik di sela gangguan sinyal. "Aku Dara Wulandari. Ini bukan kisah tentang kematian, tapi tentang nama yang tak boleh dilupakan."